Warga antusias ikut simulasi program pemeriksaan kesehatan. Diprotes data tak masuk eligible, guru gebrak meja dan bentak murid viral di media sosial. Kofifah Indar Parawansa siap emban amanah Gubernur Jatim 2 periode. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, terkait program pemeriksaan kesehatan gratis, Pemprov Jawa Timur baru mendapatkan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu belum bisa dilaksanakan di Jawa Timur pada Februari ini. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis tidak mungkin dilaksanakan pada Februari ini karena terlalu mepet. Apalagi Pemprov baru menerima pedomannya dari Kementerian Kesehatan sehingga perlu dirapatkan terkait mekanisme pelaksanaannya. Bahkan jika diperlukan, Pemprov akan menyiapkan anggaran daerah untuk menyukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis. Jika nanti dilaksanakan, program tersebut akan digelar di seluruh puskesmas di wilayah Jawa Timur dengan menyasar bayi, anak balita hingga dewasa. Ya, kita baru mendapatkan pedoman ya dari Kementerian Kesehatan dan kita akan rapat. Intinya akan diberlakukan tidak hanya satu puskesmas yang melayani tapi seluruh puskesmas. Dan sambil berjalan nanti di top up juga mengenai anggaran maupun peralatannya. Itu tugasnya dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita juga siap untuk bisa ikut memberikan support pada puskesmas yang melayani layanan gratis. Sementara kan memang masih bayi, balita, kemudian yang dewasa ya. Kalau pelajar nanti sesuai dengan hari atau waktu pendaftaran. Sementara itu, Puskesmas di Saradan di Kabupaten Madiun melakukan simulasi program pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini disambut antusias oleh warga yang memeriksakan diri. Simulasi pemeriksaan kesehatan gratis mulai dilakukan di Puskesmas Saradan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Puskesmas yang terletak di perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Madiun ini telah siap baik sarana maupun prasarananya. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, warga bisa langsung ke puskesmas atau melakukan registrasi melalui aplikasi Satu Sehat untuk mendapatkan notifikasi jadwal pemeriksaannya. Pemeriksaan dengan skening lengkap, akhirnya nanti ditemukan namanya deteksi dini penyakit ya. Bahkan bisa jadi orangnya sehat atau sakit atau bahkan sudah komunikasi bisa jadi. Kalau PKG ini kan tidak mesti sakit, jadi semua orang yang memang ulang tahun atau mungkin bayi baru lahir pun bisa melaksanakan memanfaatkan program PKG. Atau nanti juga ada kelompok sasaran namanya anak sekolah, itu juga kita laksanakan PKG tapi di saat tahun ajaran baru. Pemeriksaan meliputi screening dan edukasi sesuai dengan kelompok usianya. Masyarakat mulai bayi yang baru lahir, anak-anak hingga dewasa, dan lansia yang berulang tahun dapat memperoleh layanan cek kesehatan gratis ini, meski tidak ada keluhan. Alhamdulillah sangat membantu ya, karena kan kebanyakan kalau mau cek kesehatan tuh harus menunggu keluhan dulu. Nah, kalau ini kan jadi bisa mengingat kalau ulang tahun kan bisa saya walaupun nggak ada keluhan kan bisa cek kesehatan secara gratis. Gitu. Itu keluhannya apa? Tidak ada. Jadi ingin apa itu mewaspadai adanya penyakit apa, kita harus waspada dari sekarang. Puskesmas Saradan mengampu sebanyak 7 desa di wilayahnya. Selama simulasi, Puskesmas akan melakukan evaluasi untuk peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis.
yang akan dimulai pada Februari 2025 ini. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, beredar video oknum guru di Lamongan menggebrak meja dan membentak sejumlah murid di sebuah ruangan viral di media sosial. Aksi guru tersebut karena murid protes mempertanyakan data eligible yang tak bisa terinput di sistem. Akibatnya puluhan murid menangis karena terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Faktornya apa saja, Bu? Inilah video viral seorang oknum guru di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja dan membentak para murid di sebuah ruangan sekolah pada 31 Januari lalu. Dalam video berdurasi 25 detik yang viral di media sosial itu diketahui, para murid mempertanyakan data eligible yang tak bisa masuk dalam sistem server. Mereka pun menangis karena terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Pada Senin 3 Februari pagi, para murid dan orang tuanya mendatangi sekolah untuk mempertanyakan nasib anak-anak mereka. Ada 22 murid tercatat tidak masuk dalam daftar eligible sebagai persyaratan pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kepala MAN 1 Lamongan Nur Enda Mahmuda mengatakan, permasalahan itu hanya soal komunikasi. Secara administrasi, 22 murid tidak menemui masalah karena pihaknya menerapkan sistem baru e-raport. Dalam proses tersebut, nilai raport 22 murid dinyatakan tidak terbaca sistem, sehingga tak bisa mengikuti jalur eligible. Kepala MAN 1 sudah memberi teguran kepada oknum guru tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak, nggak mungkin kita tutup. Oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan, kita sampaikan ke anak-anak bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini, nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada SEPAN, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi. Lah yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Kepala MAN 1 juga berharap tindakan bullying ataupun verbal kepada para murid yang dilakukan oknum guru tersebut tidak terulang kembali. Dedi Haryanto, Kompas TV Lamongan, Jawa Timur. Panitia Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau SNBP Madrasah Aliyah Negeri MAN Surabaya rutin memonitoring dan mengawasi secara bertahap proses pendaftaran dan input data murid. Program tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan sistem hingga kelalaian petugas saat proses input data seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Pemerintah membuka penerimaan calon mahasiswa perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP sejak 4 hingga 18 Februari 2025. Namun di beberapa daerah masih terdapat kendala yang dialami sekolah dan ujung gagalnya murid mengikuti SNBP 2025. Menyikapi hal ini, Panitia SNBP MAN Surabaya melakukan beberapa program monitoring dan pengawasan, yakni mulai registrasi akun SNPMB sekolah, pengisian pangkalan data murid dan sekolah, PDSS oleh sekolah sejak 6 hingga 31 Januari lalu, hingga pendaftaran SNBP pada 4 hingga 18 Februari 2025. Dari total 424 murid kelas 12, 170 orang dinyatakan eligible atau dapat mengikuti SNBP 2025. Pihak sekolah menargetkan 50% dari jumlah tersebut dapat diterima langsung ke berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia. Memang kita step by step itu memang kita harus kawal ya. Kita koordinasi mulai dari saya dengan pakar kurikulum, dengan operator, dengan BK,
dan bahkan juga dengan komunikasi juga dengan siswa dan orang tua. Nah, sehingga mulai dari tanggal 6 kemarin Januari itu kita sudah entry data dan kita finalisasi kemarin itu insya Allah kalau nggak salah itu tanggal 29 atau tanggal 30 sebelum hari terakhir finalisasi kami sudah finalisasi. Saudara, KPU Jawa Timur menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai pemenang pemilihan gubernur Pilgub Jawa Timur 2024. Keduanya ditetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah unggul 58% dari total suara sah. Menetapkan pasangan calon gubernur dan Dalam rapat pleno KPU Jawa Timur, penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih tahun 2024, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pasangan Khofifah Emil unggul sebesar 58% dari total surat suara sah atau sebanyak 12.192.165 suara pada Pilgub 27 November 2024 lalu. Setelah penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih, KPU Jawa Timur akan menyerahkan usulan pengangkatan gubernur kepada Presiden melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. hari ini kami bisa melaksanakan rapat pleno terbuka dengan lancar. Agenda penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur hasil pemilihan serentak tahun 2024. Untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan, sehari setelah kita melakukan penetapan pasangan calon terpilih, kami punya kewajiban menyampaikan usulan kepada Presiden melalui DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga besok dijadwalkan jam 10 pagi di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur kami menyampaikan usulan pengangkatan calon terpilih. Sebelumnya, Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur, yakni pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak nomor urut 2, serta Tri Risma Harini dan Sahrul Azhar Asumta atau Gus Hans nomor urut 3. Dari kontestasi ini, KPU Jawa Timur menetapkan pasangan nomor urut 2, Khofifah Emil, sebagai pemenang Pilgub Jawa Timur. Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengemban amanat bersama Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak pada periode kedua nanti. Khofifah menyatakan siap beradaptasi dengan program dan kebijakan baru pemerintah. Pasca ditetapkan sebagai gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengemban amanat di periode kedua kepemimpinannya nanti. Khofifah akan beradaptasi dengan program dan kebijakan baru pemerintah karena adanya berbagai dinamika saat ini. Ibu 4 anak ini juga menyatakan siap melaksanakan retreat kepala daerah untuk membangun koordinasi bersama mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Rencananya pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan di Jakarta pada 20 Februari ini. Insya Allah kami mengemban amanat untuk periode kedua, tentu dengan berbagai dinamika yang hari ini harus kita lakukan proses adaptasi bersama di dalam membangun Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Ya, retreat insya Allah kita siap, karena saya rasa dinamika antara lokal, regional, nasional, dan global penting untuk semua bisa melakukan proses penyesuaian kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Saya rasa kita juga perlu melakukan koordinasi bersama antar kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Cegah stok kosong, polisi sidak LPG 3 kg. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami.
Saudara, PT Kereta Api Indonesia KAI Daup 8 membuka pemesanan tiket pada masa angkutan Lebaran tahun 2025. Pemesanan tiket keberangkatan bisa mulai H-10 Lebaran melalui aplikasi KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Khusus penjualan tiket angkutan Lebaran kali ini, PT KAI Daup 8 menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 hari sebelum keberangkatan. Mulai 4 Februari 2025, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan pada 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Berbeda pada kondisi normal, selain di luar masa angkutan Lebaran, KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran. Mulai 4 Februari 2025, PT KAI telah melakukan penjualan tiket masa angkutan Lebaran atau H-10 Lebaran di tahun 2025 atau perjalanan di tanggal 21 Maret 2025. Tiket kereta api pada masa tersebut sudah bisa dipesan melalui aplikasi Akses BKAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api. Pemesanan tiket mudik Lebaran ini bisa dilakukan melalui aplikasi online KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI Daup 8 akan melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan guna memberikan pelayanan maksimal untuk penumpang kereta api saat mudik Lebaran. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tim Satgas Pangan Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan sidak ketersediaan LPG 3 kg. Hal ini untuk mencegah kekosongan stok yang sempat menyebabkan kericuhan beberapa waktu hari lalu. Sidak yang dipimpin Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol M. Soleh itu untuk mengecek ketersediaan LPG 3 kg atau LPG melon di tingkat pangkalan, pengecer, dan agen. Hasilnya, stok di 3 tempat masih aman. Amril, pemilik pangkalan LPG di Jalan Janti, Kota Malang mengatakan ia mendapatkan jatah 100 tabung LPG 3 kg setiap hari, 80 tabung untuk warga sekitar, dan 20 tabung untuk UMKM. Amril telah mendata warga sekitar dengan KTP agar penjualan LPG tepat sasaran. Baik, terima kasih. Jadi kita langsung perintah dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri dan langsung kemarin kita zoom dengan Direktorat Reserse untuk melakukan pengecekan ke semua agen-agen maupun pangkalan yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga hari ini kita cek dan rekan-rekan bisa menyaksikan semuanya bahwa di Kota Malang ini untuk ketersediaan LPG 3 kilo masih terpenuhi karena masih lihat stoknya masih banyak. Tadi kita survei dan kita cek di beberapa pangkalan maupun masyarakat. Insya Allah masyarakat tidak ada yang kekurangan. Dan Bapak sendiri seperti apa Pak ketersediaan? Ketersediaan cukup. Ini Sehari dapat jatah berapa sih Pak kalau di pangkalan ini? 100. 100. Ya. Mekanismenya gimana Pak di sini Pak kalau penjualan di sini? Kalau mekanismenya mengutamakan warga sekitar dulu. Kalau udah mencukupi warganya baru dikasih ke warga lain. Saudara, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Bali Nusa Tenggara masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Hal ini terkait regulasi harga LPG bersubsidi 3 kg di sub pangkalan atau pengecer. Hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas yang mengatur harga LPG 3 kg di tingkat sub pangkalan atau pengecer. Dimungkinkan harga eceran tertinggi atau HET di sub pangkalan akan berbeda dari pangkalan LPG resmi. Terkait hal ini, Pertamina Patraniaga masih menunggu petunjuk resmi yang mengatur regulasi harga LPG di tingkat sub pangkalan. HET LPG 3 kg di Jawa Timur masih Rp18.000 per tabung.
Untuk pengawasan HET bersubsidi, Pertamina memantau melalui aplikasi Merchant APPS Pangkalan atau MAP. Aplikasi tersebut digunakan bagi pengecer yang ingin daftar menjadi subpangkalan LPG resmi. Terkait aturan baru memang tidak ada perubahan harga sesuai dengan SK PJ Gubernur Jawa Timur sebelumnya, Rp18.000 per tabung di pangkalan resmi. Nah, nanti skema ataupun harga di regulasi baru ada subpangkalan itu akan menjadi hal yang tercantum di petunjuk teknis pelaksanaan pada saat implementasi di lapangan. Ini yang sementara masih kami tunggu dari Kementerian SDM via Dirjen Migas. Dan kami juga melakukan pengawasan di pangkalan resmi melalui merchant apps pangkalan yang memastikan bahwa harga dan juga NIK masyarakat yang membeli pangkalan tercatat secara rutin. Saudara Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Jawa Timur menganggap kebijakan pembatasan LPG 3 kg terlambat dilakukan. Sebab kebijakan tanpa kajian komprehensif yang telah diterapkan tersebut telah memakan korban jiwa akibat mengantri pembelian LPG 3 kg. Ketua YLPK Jawa Timur Said Sutomo mengatakan instruksi Presiden Prabowo membatalkan pembatasan LPG 3 kg adalah terlambat. Sebab kebijakan pembatasan LPG 3 kg itu dilakukan tanpa kajian komprehensif lebih dulu dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan terburu-buru. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi kacau. Pertamina sebagai pemilik usaha LPG 3 kg seharusnya melakukan riset dan kajian mendalam sebelum keluar kebijakan pembatasan agar tak sampai memakan korban jiwa seperti di wilayah Tangerang. LPG 3 kg termasuk dalam kategori pelayanan publik yang keberadaannya dilindungi undang-undang, sehingga jika menimbulkan sentimen negatif di masyarakat, patut diangkat ke ranah hukum. Seharusnya kebijakan publik tidak perlu ada korban, justru harus sampai kepada satu kebijakan yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 45 untuk kesejahteraan dan untuk kemampuan masyarakat. Apalagi kalau memang berkaitan dengan gas, dengan hal-hal subsidi lainnya. Jangan sampai ini satu kebijakan sebagai contoh tidak baik dari BUMN lainnya. Tidak ada kajian komprehensif gitu loh. Jadi kajian-kajian kendala-kendala yang kemungkinan dialami oleh masyarakat tidak dilakukan. Edu Wisata Minisu dan Pusat Penangkaran Hewan Langka akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jati. Saudara, siapa sangka di tengah padat dan panasnya Surabaya terdapat tempat wisata hijau dan eco-green berkonsep mini zoo atau kebun binatang mini, serta pusat penangkaran hewan endemik langka Indonesia di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di tempat ini pengunjung dapat belajar terkait ekosistem flora fauna hingga proses pengembangbiakan hewan langka endemik atau asli Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah kebun binatang mini atau mini zoo dan pusat penangkaran hewan endemik langka yang terhampar di beberapa sudut kampus seluas 4,5 hektar. Kebun binatang mini ini dikelola secara swadaya oleh pihak kampus PGRI Adibuana Surabaya yang berada di Kecamatan Gayungan, Surabaya. Ratusan koleksi hewan langka dan endemik Indonesia ditangkar dan dikembangbiakkan di area kampus ini, seperti rusa timor, merak putih, merak biru, merak hijau, cendrawasih, hingga jalak Bali. Pihak kampus mengonsep mini zoo ini sebagai wahana edukasi dan rekreasi baik bagi warga kampus atau masyarakat umum secara gratis sejak beberapa tahun terakhir. Tempat ini pun tak sepi dari pengunjung dari berbagai segmen baik pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Pengunjung yang datang juga akan disambut oleh dokter hewan dan pemandu wisata di kampus tersebut untuk mengenalkan variasi hewan endemik
proses pengembangbiakan satwa di laboratorium biologi hingga berinteraksi untuk memberikan makan satwa secara cuma-cuma. Mini zoo ini juga sudah mendapat rekomendasi dan izin penangkaran serta pengembangbiakan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur. Untuk edukasi pertama, dan kedua untuk rekreasi, yaitu mini zoo. Sekaligus ini untuk mini zoo yang edukasi, sehingga pelajar-pelajar juga umum bisa mempelajari binatang-binatang yang ada di sini. Kami punya rusa, kami kembangkan mendapat izin dari BKSDA tahun 2013. Lalu kita kembangkan lagi, itu sekarang menjadi sekitar 45 ekor. Sementara itu pengunjung yang banyak didominasi oleh pelajar mengaku mendapat pengalaman yang berbeda dan menarik jika dibandingkan pergi ke kebun binatang biasanya. Mereka dapat belajar lebih dalam dan detail terkait habitat satwa endemik Indonesia. Sebelumnya belum tahu itu kalau endemik dari Indonesia? Belum. Terus yang dari India itu juga baru tahu kalau misalnya dikirimnya dari India. Menurut kalian kayak gini bagus gak sih untuk wadah edukasi terutama bagi pelajar seperti kalian? Bagus banget. Bagus banget. Jadi kayak kita yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Gratis gak sih ini tadi? Gratis. Dapat ilmu dan juga dapat ilmu gratis juga ya. Bisa kasih makan juga gratis. Selain mengoleksi satwa langka, pihak kampus juga memiliki koleksi ragam flora menarik lainnya. Baik tanaman hias, hutan lindung, bahkan tanaman obat. Sehingga membuat pengunjung yang datang merasa nyaman dengan rindangnya pepohonan yang ada. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.